tahun 1822 di pulau penjara Tasmania yang dulu dikenal sebagai Van Diemen Lands, 8 narapidana asal Inggris dan Irlandia harus menjalani hari-hari berat di bawah pengawasan kejam, dipaksa bekerja tanpa henti, dihantui kelaparan, serta hukuman yang tak kenal ampun. Pagi itu di tepi sungai, 8 narapidana bersiap menyeberang ke hutan untuk menebang kayu. Tubuh mereka lemah dan kelaparan, dipaksa berenang ke dalam sungai yang sangat dingin sebelum menaiki perahu. Diketahui hutan belantara Tasmania itu, hutan lebat dan liar yang belum terjamah oleh manusia. Saat menebang pohon, Logan, si pengawal, mencoba ramah. Dia bilang, kalau mereka bekerja gesit, maka pulangnya juga bisa lebih cepat. Kemudian kayu yang sudah ditebang ditarik ke tepi sungai dan tak boleh sampai tenggelam. Di sela itu, Robert mengamati situasi. Siapa tahu ada peluang buat melarikan diri. Di dalam hutan saat istirahat melihat tawanan hanya makan roti kering, Logan mengeluarkan sebungkus daging sambil bilang, memang ini gak banyak, tapi lumayan buat campuran roti. Dikira akan senang, mereka justru cuek, membuat Logan mulai curiga. Begitu tahu Robert gak ada di sana, saat ditanya, mereka malah pada berdiri. Logan langsung panik. Dari belakang Robert tiba-tiba menyerang, barulah yang lain ikutan bergerak. Setelah Logan dilucuti, pakaiannya diambil, lalu diikat ke pohon. Mereka pun kabur menuju perahu. Pas nyampe sana, 2 orang petugas datang. Semua pada kabur, kocar-kacir lari ke hutan. Di dekat pohon besar mereka bersembunyi. Robert yang seolah tahu seisi tempat itu bilang ke semua orang, kalau kalian gak mau mati, ikuti aku. Kita bakal pergi ke timur. Tanpa banyak pikir, mereka pun mengikutinya masuk ke hutan. Waktu istirahat, Thomas ngeluh kedinginan dan ingin menyalakan api. William melarang karena asap bisa memancing polisi. Gara-gara itu, keduanya jadi pada bertengkar. Thomas adalah tahanan asal Inggris yang sering dibully karena gampang marah dan penakut. Merasa ragu pada Robert, Alex sempat minta pendapat Dalton, tapi dia malah bercanda. Alexander adalah narapidana asal Irlandia yang cenderung kalem dan serius. Beda dengan Dalton yang emang doyan bercanda. Keduanya cukup dekat, udah ngeprank banget. Besoknya, saat Dalton ngebangunin Alex, nyawanya belum kekumpul, udah diajakin bercanda dan langsung nyusulin yang lain. Waktu lagi jalan di sungai, sempet-sempetnya si John ngomongin soal cewek ke Dalton. Pas Thomas jatuh, Alex yang niat nolong jadi kena marah. Saat mentok di jalan buntu, Robert terlihat bingung. Dalton malah iseng teriak sekencang-kencangnya. Robert pun agak kesal dan akhirnya mengarahkan semua orang untuk kembali masuk ke hutan. Kemudian mereka memutuskan menyeberangi rawa. Thomas yang takut ada buaya malah jadi bahan ledekan, bikin semua makin senang. Karena kesal, ia memilih diam dan membiarkan yang lain menyeberang terlebih dahulu. Di malam harinya, ketika lagi pada makan, William si kakek rese malah ngebahas soal kentut. Kentut orang cakep itu wangi dan kentut orang jelek itu bau. Thomas pun merasa jijik. Dia bilang, ngomong apaan si patua? William itu orangnya bawel, tapi dia jago nyanyi dan setia ngejagain Ned, sahabatnya yang penakut. Saat Matthew dan Robert datang, Dalton meledek mereka, seolah habis adu pedang di semak-semak. Dikira lucu, padahal keduanya tersinggung. Dalton yang sengaja cari gara-gara bikin Matthew mulai marah. Sementara Robert tetap tenang, gak mau sampai terpancing. Keesokan paginya mereka memutuskan naik ke jalur atas. Karena faktor usia, Ned sempat terjatuh dan ngaku udah gak sanggup. Namun setelah disemangati William, ia pun bangkit dan mencoba lagi.
Sesampainya di puncak, berharap melihat pemukiman, sejauh mata memandang yang tampak hanya deretan gunung dan hutan belantara. Mereka hanya terdiam pasrah hingga akhirnya terjebak di musim dingin. Di tengah perjalanan, kondisi Ned makin merepotkan. Saat William minta istirahat dulu, Thomas malah bilang tinggalin aja si kakek tua itu. Untung Robert setuju dan mencari tempat buat bermalam di sekitar sana. Di malam hari, ketika John yang sedang menyiapkan makanan sadar kalau itu bekal terakhir mereka, Dalton langsung naik pitam dan menyalahkan Robert sebab gara-gara dia mereka jadi tersesat di hutan. Alec nyoba nenangin sementara William mencairkan suasana dengan nyeritain dongeng. Dikarenakan kesal, Robert pun memilih pergi. Keesokan harinya di tepi sungai, sambil berbisik, Dalton ngeluh kakinya sakit dan ngajak Alec balik ke tempat semula. Dari jauh, Matthew dan Robert sempat memperhatikan. Karena di hutan tak ada hewan buruan, Thomas mencoba menangkap sesuatu. Melihat itu, William malah menertawakannya sambil bilang, "Tuh anak udah mulai gila." Mendengar itu Thomas kesal, langsung menyerang William. Saat yang lain sibuk melerai, Matthew dan Robert hanya diam menonton. Malam itu dalam kondisi kelaparan, di saat yang lain pada bengong, William milih bernyanyi. John yang gak tahan, nekat gigitin kain, tapi gak bisa dimakan. Saat Dalton mengomentari suara William bagus banget, keduanya jadi ngobrol dan bercanda bareng. Namun di sisi lain, Alec merasa khawatir sebab luka di kaki Dalton bikin kondisinya mulai lemah. Keesokan paginya berharap menemukan sesuatu untuk dimakan, Alec pun masuk ke tengah hutan. Beberapa langkah dari sana, ia melihat kapak menancap di pohon tapi mengeluarkan noda merah. Tak jauh dari sana, Matthew dan Robert sedang ngobrolin sesuatu. Namun pas mereka pergi, noda merah di tangannya berubah jadi bening, bikin Alec gelisah. Dia pun langsung mikir, jangan-jangan itu pertanda buruk. Tak lama dari itu, karena gak menemukan hewan untuk diburu, demi bertahan hidup, Robert bilang ke Alec dan John, kita harus ngorbanin satu orang. Setelah John sepakat, Alec sempat diam, yang akhirnya dia bilang, iya. Begitu mendengar Dalton yang bakal dikorbankan, Alec langsung lemas. Ketika menemui Dalton, Dalton sempat bercanda. Dia bilang ke Alec supaya gak ngikutin Robert lagi. Meski punya kesempatan nyelamatin sahabatnya, Alec gak ngerespon, cuman bisa pasrah. Malam itu di depan api unggun, semua terdiam lemas. Saat Dalton meminta William bernyanyi, ia menolak sambil ngeluh lapar. Sementara itu Alec hanya termenung memikirkan nasib Dalton yang akan dieksekusi besok pagi. Pagi harinya, Robert datang membawa kapak dan langsung membacok kepala Dalton hingga ia kejang-kejang, membuat semua panik. William yang kaget sempat mengutuk Robert, tapi segera dibungkam. Setelah Dalton tewas dan dagingnya dimasak, selain Robert dan Matthew, gak ada seorang pun yang mau makan. Setelah itu karena tahu Alec sahabat dekat Dalton, William bilang, semoga Tuhan mengampunimu Alec. Alec cuman diam. Di tengah perjalanan, William dan Ned nekat memilih berpisah, berjalan ke arah lain. Menyadari dua kakek itu kabur, Thomas histeris sambil menenteng tas berisi daging Dalton. Matthew merasa takut kalau sampai ketangkep kita semua bakal digantung. Tapi Robert yakin tanpa makanan 2 hari lagi mereka bakalan mati. Sementara yang lain panik. Alec hanya terpaku pada tas berisi potongan jasad sahabatnya. Di malam hari, Thomas enggan makan, ngebayangin gimana kalau dia ada di posisi seperti Dalton. Keesokan paginya di tepi sungai yang berarus deras, Alec sempat berpikir mungkin itu bentuk kemarahan Tuhan.
Robert berteriak agar mereka menyeberang, tapi tak mau jadi yang pertama. Sudah tak peduli hidup atau mati, Alec langsung masuk ke tengah arus. Berhasil menyeberang, barulah diikuti yang lain. Di sana, Thomas terlihat gelisah. Setelah berhasil menyeberang, Thomas tampak aneh. Dia hanya terdiam sambil menatap langit, seakan udah pasrah. Itu jadi isyarat bagi Robert untuk mengayunkan kapaknya. Merasa Robert sudah keterlaluan, John protes, padahal stok makanan masih ada. Kenapa kau lakukan itu? Bukannya dijawab, udah kayak bos besar, Robert malah nyuruh John cari kayu bakar. Besok paginya ngelihat John kena diare, tanpa rasa empati. Sambil ngetawain, Matthew malah bilang, akhirnya Dalton bisa istirahat dengan tenang. Saat hujan lebat turun, melihat Robert meminjam kapak dari Alec untuk mengumpulkan kayu bakar. Di saat itulah, John langsung cemas dan ketakutan. Tanpa tenda dan pohon tinggi, mereka hanya bisa berlindung di balik semak-semak, tidur dalam kondisi diguyur hujan. Setelah hujan reda, Robert memaksa John membawa kantong berisi jasad. John setuju, asal serahin kapaknya juga. Robert pun melemparkan kapak itu. Di hutan belantara yang seolah tak berujung, ketika makanan mulai habis, John mengajak Alec kabur. Ia yakin, cepat atau lambat, salah satu dari mereka pasti akan jadi korban berikutnya. Mendengar itu, Alec cuma diam. Sambil menunggu waktu yang tepat, John merebus dedaunan untuk sekedar mengganjal perut, berharap Robert dan Matthew tak kepikiran menjadikan dia mangsa berikutnya. Setelah mateng, pas dicobain, ternyata rasanya pahit. Begitu melihat ada celah, Robert ayunkan kapak ke kepala John. John berhasil melawan dan merebut balik senjatanya. Bukannya pergi menjauh, John pikir selama memegang kapak, dia bisa mengendalikan situasi. Namun karena kepalanya udah kebacok, lama-lama John pun kelayangan. Khawatir Robert merebut kapaknya, John percayakan kepada Alec. Begitu diambil, Alec justru berkhianat, membuat John langsung dikeroyok. Di tengah baku hantam, saat John mencekik Alec, dari belakang, Robert menghantamnya. Setelah potongan jasad John dimasukkan ke dalam kantong, kali ini giliran Alec yang harus membawa beban itu. Beberapa bulan kemudian, saat tiba di sebuah padang rumput, Alec merasa terancam oleh Matthew yang kelaparan. Berusaha tetap tenang, ia berjalan di depan sambil terus waspada. Begitu kembali masuk hutan, Matthew kena karma pas kakinya dipatok ular. Sewaktu istirahat, pas diperiksa bekas gigitannya, racun mulai menyebar. Matthew putus asa. Dia bilang ke Robert, tinggalin aja, sebentar lagi aku bakal mati. Lalu dia pun terus terang. Setiap kali melihat tatapan Alec, dia jadi takut. Malamnya sambil bernyanyi, Robert nenangin Matthew. Pas dengar Alec bilang, dia gak bakalan lama lagi. Robert pun cemas, tahu maksud ucapan Alec. Pagi itu Robert yang terus memaksa Matthew berjalan, membuatnya kesakitan. Dia terus ngeluh, nyuruh tinggalin aja. Alec yang cukup lama nunggu di seberang sungai, cuman diem, ogah ikutan nolongin. Ketika mulai nyebrang takut dengan Alec, Matthew bilang ke Robert, tolong jauhkan dia. Merasa gak ada harapan lagi, Robert akhirnya menyerah. Setelah menyimpan kapak, dia ngasih kode ke Alec, lalu pergi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Alec melampiaskan rasa bersalah, sekaligus dendam atas kematian Dalton dan yang lainnya. Tanpa ampun, Alec menghabisi Matthew.
Usai kejadian itu, malamnya Robert merasa takut. Dia cuma punya belati, sedangkan kapak masih berada dekat Alec. Ia berjalan pelan mendekati api unggun dan berhasil merebut kapaknya. Supaya nggak tidur, Alec mengunyah gigi dari sisa jasad Matthew, layaknya seperti permen. Besoknya, ketika melanjutkan perjalanan, karena merasa takut, Robert menjaga jarak dengan Alec. Usai menyeberangi sungai, Robert sengaja nungguin Alec datang. Alec yang gak nunjukin takut dan masih bersikap tenang membuat Robert makin cemas. Supaya ngerasa deket, ia pun ngajak ngobrol, nanyain kenapa Alec bisa dihukum ke pulau itu. Dengan singkat Alec jawab, gara-gara nyuri 6 pasang sepatu. Dikarenakan gak mau basa-basi, Alec bilang kita harus terus bergerak. Sesampainya di sebuah padang rumput, akibat lelah dan kelaparan, Alec nyaris pingsan. Tiba-tiba sosok Dalton muncul, seolah ngasih pertanda jangan lengah terhadap Robert. Malamnya, Robert yakin sebentar lagi Alec pasti tidur. Sudah berusaha membuka mata, nampaknya Alec udah gak tahan, yang akhirnya tertidur. Begitu mendekat, untung keburu bangun lagi. Alec bilang, susah tidur kau Robert? Ia gak jawab, balik lagi dan milih beristirahat mumpung sama-sama lagi ngantuk. Berkat doyan ngemut gigi, Alec selamat. Begitu menjelang pagi, Robert yang tertidur pulas seketika kaget saat tahu Alec udah mengambil kapaknya. Alec pun mengayunkan kapaknya. Melihat Robert sekarat, Alec duduk di sampingnya lalu berkata, bagaimana bisa? Hal seperti ini begitu sangat indah. Setelah tewas, lalu menyayat sedikit dagingnya. Tanpa dimasak terlebih dahulu, karena udah lapar, Alec makan mentah-mentah. Dan cerita pun berakhir. Alexander Pierce, narapidana asal Irlandia yang dibuang ke Tasmania awal abad ke-19. Saat kabur bersama tahanan lain, mereka terjebak di hutan liar tanpa makanan. Gara-gara kelaparan, perlahan mengubah mereka jadi pemangsa manusia. Satu persatu rekannya tewas, sampai hanya menyisakan Alec seorang. Ketika akhirnya tertangkap, ia mengaku memakan sesama demi bertahan hidup. Awalnya dianggap bohong, tapi setelah melarikan diri lagi dan kasus serupa terulang, kebenaran itu tak terbantahkan. Di tahun 1824, Alec dihukum gantung. Namanya pun tercatat sebagai salah satu kisah paling kelam tentang kanibalisme di dunia nyata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.